Letakkan kedua tangan di pinggang. Kemudian dorong siku ke depan dan bergantian dorong ke belakang. Saat itu amati kondisi payudara Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dengan saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesehatan payudara. Tentu beberapa wanita sangat menjaga akan hal ini. Terkadang ada beberapa benjolan yang mungkin bisa muncul dan menyebabkan kekhawatiran tersendiri. Beberapa gangguan di payudara yang pastinya akan membuat wanita khawatir, yaitu adanya benjolan di payudara. Sebetulnya apa saja sih jenis ataupun tipe benjolan di payudara? Apa bedanya benjolan di payudara yang bersifat jinak dan benjolan di payudara yang bersifat ganas? Dan bagaimana cara untuk mengetahui adanya benjolan di payudara sejak dini? Oke, sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Terima kasih banyak. Ada beberapa benjolan di payudara yang umumnya kita tahu, yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah benjolan yang bersifat jinak atau biasa yang kita kenal sebagai tumor jinak. Dan yang kedua, benjolan yang bersifat ganas atau tumor ganas. Sebetulnya ada beberapa macam jenis benjolan tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yang tergolong ke dalam tumor jinak adalah fibroadenoma mama. Fibroadenoma mama merupakan tumor jinak pada payudara yang sering sekali ditemukan. Biasanya menyerang usia 20-30 tahun. Yang kedua adalah lipoma. Lipoma merupakan tumor jinak yang berasal dari jaringan lemak. Yang ketiga, fibrokistik payudara. Fibrokistik payudara merupakan tumor jinak yang berasal dari jaringan fibroma. Jaringan fibroma merupakan jaringan ikat pembentuk ligamentum. Ligamentum adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Yang keempat, adanya kista. Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan. Dan yang kelima, papiloma intraduktal. Papiloma intraduktal biasanya terjadi pada duktus. Duktus merupakan saluran air susu ibu dari kelenjar menuju ke puting susu. Inilah beberapa jenis dari tumor jinak. Dan yang terakhir adalah karsinoma mama. Karsinoma mama ini merupakan tumor ganas. Sebetulnya apa sih bedanya antara tumor jinak dengan tumor ganas? Perbedaannya bisa Anda lihat dari yang pertama, adanya perubahan pada warna kulit. Pada tumor jinak biasanya kulit sama dengan kulit sekitar. Jadi biasanya pada tumor jinak ini tidak ada perubahan warna di kulit payudara. Sedangkan pada tumor ganas terdapat perubahan kulit. Biasanya kulit cenderung ke arah lebih gelap. Yang kedua, adanya perubahan bentuk payudara. Biasanya pada tumor jinak perubahan bentuk payudara ini jarang terlihat. Sedangkan pada tumor ganas perubahan bentuk payudara sangat tampak. Biasanya payudara tampak benjol atau puting susu tertarik ke dalam. Yang keempat, perubahan struktur kulit payudara. Pada tumor jinak, payudara cenderung tampak biasa saja. Sedangkan pada tumor ganas, maka kulit pada payudara tampak berubah. Akan tampak gambaran seperti kulit jeruk. Pori-pori tampak membesar dan ada beberapa bagian dari payudara yang tertarik ke dalam. Yang keempat, pada perabaan. Pada tumor jinak, jaringan teraba mobile atau dia tidak nempel ke dasar payudara maupun ke kulit payudara. Sedangkan pada tumor ganas, maka tampak jaringan yang menempel keras di dasar payudara maupun di kulit payudara. Dan yang kelima, biasanya perubahan pada jaringan di payudara pada kasus-kasus tumor jinak tampak lambat dan pada tumor ganas perubahannya sangat cepat.
Inilah perbedaan antara tumor jinak dan tumor ganas di payudara. Bagaimana sih caranya untuk mengetahui adanya benjolan di payudara secara dini? Untuk mengetahuinya, Anda bisa melakukan pemeriksaan sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Sadari ini bisa Anda lakukan setiap bulan, yaitu pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah mens pertama. Anda bisa melakukannya tahap demi tahap. Tahapannya yaitu, yang pertama, Anda bisa menghadap ke cermin, kemudian angkat kedua tangan Anda menghadap ke cermin dan amati apakah ada perubahan bentuk pada payudara Anda dan apakah ada perubahan warna pada payudara Anda. Tahap selanjutnya yaitu yang kedua, letakkan kedua tangan di pinggang. Kemudian dorong siku ke depan dan bergantian dorong ke belakang. Saat itu amati kondisi payudara Anda. Apakah ada perubahan bentuk ataupun perubahan pada warna kulit Anda. Kemudian lakukan perabaan dengan cara letakkan tangan kanan di leher, kemudian menggunakan tangan kiri Anda dengan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, raba payudara dari tengah melingkar ke bagian samping hingga merata. Kemudian amati apakah ada benjolan di payudara Anda atau apakah ada nyeri di payudara tersebut. Dan ini dilakukan pada payudara yang satunya. Lakukan teknik yang sama, amati apakah ada benjolan di dalamnya ataukah ada nyeri tekan di dalamnya. Kemudian Anda juga lakukan pengurutan pada payudara Anda dari samping menuju ke tengah. Amati adakah cairan yang keluar dari puting susu Anda. Kemudian tahap selanjutnya, pemeriksaan ini juga dilakukan saat berbaring. Saat berbaring, dengan posisi berbaring, tangan diletakkan di leher, kemudian secara bergantian tangan Anda memeriksa payudara Anda masing-masing. Itulah tahap demi tahap yang Anda bisa lakukan untuk melakukan pemeriksaan sadari di rumah untuk mengetahui dan melakukan pemeriksaan dini adanya benjolan di payudara. Silakan Anda bisa melakukannya di rumah. Selain sadari, Anda juga bisa melakukan sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis. Untuk melakukan ini, Anda bisa konsultasikan ke dokter kesayangan Anda. Pemeriksaan sadanis bisa dilakukan 1-3 tahun sekali dan harus dilakukan oleh ahlinya ya. Kedua pemeriksaan ini, sadari dan sadarnis, bertujuan untuk melakukan deteksi dini adanya benjolan di payudara agar bisa dilakukan penanganan secepat mungkin. Jika terdapat benjolan di payudara Anda, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, segera konsultasikan hal ini ke dokter kesayangan Anda. Yang kedua, jika hal ini disebabkan karena adanya mastitis, karena infeksi, maka dokter biasanya akan memberikan antibiotik dan obat anti nyeri. Yang ketiga, jika benjolan terjadi karena sebab lain, biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan yaitu, yang pertama adalah mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan radiologi untuk mengetahui adanya benjolan di payudara. Yang kedua, bisa juga dilakukan USG pada payudara. Yang ketiga, MRI. MRI dilakukan jika prosedur mamografi ataupun USG tidak bisa melihat benjolan di dalam payudara Anda. Dan yang terakhir, dilakukan biopsi jika diperlukan. Biopsi ini dilakukan untuk mengetahui apakah jaringan yang ada di dalam payudara Anda termasuk jaringan yang jinak ataupun ganas. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya jika Anda mendapatkan manfaat dari informasi kali ini. Silakan Anda juga bisa menuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya, Anda bisa menyimaknya di video saya berikut ini. Untuk subscribe, Anda bisa memencet foto saya berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.